Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Akhil, biasa disapa AA. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu indah, tamu-tamu yang sangat menginspirasi kita, tamu-tamu yang dituduhkan oleh bangsa Indonesia. Di sini ada para analisis hukum, Isat konsultan di tangan kanan saya. Dan di sini ada kawan saya yang Ode Noval. Di sini kita akan membahas permasalahan mengenai dengan hari-hari ini kasus tersebut lagi-lagi viral. Pertama yang saya harus perlu singgung adalah kasus mantan gubernur Papua. Kasus lain adalah Lukas NMB. Sebelum saya masuk pada topik, saya memperkenalkan dulu, ini adalah channel Founder and Show. Siap, pasti di Info Show. Jangan lupa untuk nonton, like, dan jangan lupa untuk komentar, karena Subscribe. komentar daripada kawan-kawan semua, daripada saudara-saudara bangsa Indonesia, itu menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah pokok permasalahan, dan mencoba untuk merangkum sebuah permasalahan. Artinya kawan-kawan lebih peduli terhadap Indonesia. Siap. Oke. Kita akan masuk kepada pokok permasalahan, yaitu mengenai dengan kasus Lukas NMB. Lagi-lagi kemarin dia ditangkap oleh KPK dengan alasan pertama, yaitu mengenai dengan kasus korupsi dari tahun 2017, dan dia tangkap setelah 2023 Ya, 2023 awal. 2023 awal. Mungkin itu saya mencoba untuk melempar sebuah pertanyaan dengan pandangan hukum terhadap analisis hukum Bang Rizal. Ya, kasus ini bagaimana tanggapan Abang Rizal mengenai dengan kasus NMB ini sendiri? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan juga saya Rizal. Memang pertanyaan dari A, memang Lukas NMB ini mirip-mirip seperti kasus-kasus sebelumnya pada kasus IKTP kan. IKTP yang pada saat itu digarap oleh Setia Novanto, dan ini dalam penegakan hukumnya memang hampir mirip, Pak. Siap. Ini saya panggil Abang Pak AA. Siap. AA Abang ya. aja biar lebih dekat aja. Oh, siap. AA aja ya, biar iya. sama-sama saya orang Sunda asli. Ini AA dari Maluku Dari gitu Maluku. ya. Jadi AA itu ada juga di Maluku. Oh, siap. Ya. Dalam pembahasan kali ini memang ini mirip sekali, teman-teman ya. Jadi Lukas NMB ini memang salah satu daripada kader partai politik dari Demokrat, dan memang lagi-lagi ini menjadi perbincangan hangat di media massa, termasuk media elektronik, di sosial media juga. Saya melihat begini, kemiripannya di mana sih? Mungkin kan begitu kan pertanyaannya kan. Kemiripannya itu kalau kita bandingkan dengan kasusnya Setia Novanto pada saat itu nih, Bang. Jadi ketika itu Setia Novanto mengatakan bahwa dirinya sakit. Iya. Sakit, Ada bapau ya. iya. Dan itu tiba-tiba sebentar, saya diingat-ingat sakitnya itu karena tabrak ini ya, yang listrik kan? Yang listrik. Nah, jadi dengan kecelakaan seperti itu menjadi alasan untuk Setia Novanto tidak cepat diperiksa oleh KPK. Dalam hal ini juga Lukas NMB memang beralasan demikian. Dan saya dengar atau baca berita juga memang pernah dilarikan ke Singapura. Benar kan itu kan? Yang lagi viral di media seperti itu. Iya, terkait kebenaran yang aslinya saya kurang tahu karena memang saya tidak bersangkutan atau mengikuti secara langsung terkait kasus tersebut. Begitu. Jadi saya melihat memang ada kemiripan dari segi kasus, kemudian di mana juga KPK hari-hari ini juga seperti sangat. Berarti Anda secara tidak langsung mau mengatakan bahwa KPK itu lemah dalam penegak hukumnya. Oh betul, Dia jelas. foksi. Jelas itu. Saya teringat dari ini, Bang, apa namanya itu? RUU KPK itu yang disahkan menjadi ASN ini, menurut saya ini imbasnya ya, Bang ya. Melihat dengan hari-hari ini KPK menjadi seperti tak punya taring. Oke, saya menangkap. Saya akan mencoba untuk kembali kepada pandangan Bung Laode Noval.
bagaimana Bung Laude Noval menanggapi sebuah permasalahan yang melibatkan mantan gubernur Papua. Kalau kata Bung Richard bahwa ada kejanggalan atau ada kekurangan daripada lembaga KPK itu sendiri. Bagaimana tanggapan Bung Laude? Pertama, saya ingin berbicara dalam perspektif yang agak lebih luas dan tentunya perlu wise kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai macam isu yang sedang berkembang hari ini, gitu ya. Bahwa pertama yang perlu kita lihat dari kasus ini, Lukas NMB ini bukanlah sosok yang menjadi buronan KPK baru sekitar tahun 2022 ini, gitu. Iya, betul. Tetapi memang histori perjalanan kasus Lukas NMB ini memang sudah dimulai sejak tahun 2017, gitu kan? Bahwa banyak sekali proyek-proyek infrastruktur, itu yang kemudian ditelusuri dan diselidiki bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua ini atau ex Gubernur Papua ini kan, Lukas NMB. Itu satu. Nah yang kedua, sebagai hasilnya ternyata 5 tahun setelah tahun 2017 itu, yaitu 2 tahun 2020, tepatnya 12 September 2022, itu ex gubernur Papua ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam hal kasus dugaan suap dan gratifikasi atas sejumlah proyek-proyek infrastruktur. Nah ini sangatlah penting untuk kemudian dilihat. Tapi itu semua hanya berbau yang sifatnya dugaan. Nah tapi yang menjadi satu ironi bahwa kalau itu dugaan, kemudian kita melihat seperti tadi disampaikan bahwa ada alasan sakit. Iya. Nah, maksudnya kalau ini dugaan, kenapa sih kemudian dia tidak melakukan dia tidak bersikap kolaboratif terhadap proses penegakan hukum yang sedang terjadi? Karena kalau melihat daripada rentetan pemberitaan yang hari-hari ini viral, itu seperti menimbulkan sejumlah dugaan-dugaan ataupun sebuah prejudice bahwa Lukas NMB ini pertama antara sakit dan tidak sakit. Itu menjadi satu problematika yang kita disampaikan bahwa jangan sampai seperti kasus Sambo. Mohon maaf, bukan kasus Sambo ini, karena Sambo lagi viral jadi terkopas terus dalam ingatan ini kan. Ya maksud saya jangan sampai seperti kasusnya Ketua DPR RI dulu, itu Setia Novanto, bahwa dia katanya sakit kecelakaan tabrak tiang listrik, kemudian otak kepalanya benjol atau dibilangkan istilahnya bakpao. Ternyata ujung-ujungnya, dan itu kemudian dipertegas, diafirmasi oleh kuasa hukumnya, ya kan? Dan ternyata apa endingnya? Kuasa hukum daripada Setia Novanto kemudian berujung pada jeruji besi. Karena apa? Karena ternyata dia kemudian melakukan kolusi di situ. Waduh. Dalam artian menghalang-halangi proses penegakan hukum dengan melakukan pembohongan publik dan pembohongan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kita istilahkan dengan istilah dalam konteks KUHP terdapat dalam pasal 221 tentang obstruction of justice atau proses menghalang-halangi proses penegakan hukum. Atau dalam Undang-Undang Tipikor bisa dibaca dalam pasal 21 Undang-Undang 20 tahun 2001. Itu gitu. Ini yang saya khawatirkan. Gitu. Barangkali itu sedikit pembuka prolog dari saya, Bung AA. Oke. Saya tangkap apa yang dikatakan oleh Bung Noval, mencoba untuk mengait-ngaitkan dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya, hampir mirip sebenarnya. Kita kembali kepada topik bagaimana Lukas NMB ini ada perawatan khusus yang dilakukan dan diambil oleh kuasa hukumnya dia itu sendiri. Salah satunya kemarin ini juga mengkonfirmasikan bahwa ada penyakit yang dialami oleh Lukas NMB itu sendiri. Iya, gini, menurut saya bagaimana tanggapan Bung Noval yang tadi baru dikatakan ini sebagai sebuah alasan bahwa Lukas NMB itu antara sakit dan tidak sakit, bayangkan. Apa alasan Bung Noval seperti itu? Mengapa gini? Pertama, memang kuasa hukumnya telah mengatakan bahwa yang bersangkutan YBS sedang dalam proses perawatan medis. Satu. But 10 Desember 2022 hari Selasa kemarin dia ditangkap di restoran. Logikanya, bagaimana bisa orang sakit ditangkap di restoran? Kalau orang sakit harusnya tempatnya di
rumah sakit. Saya pikir mungkin Tapi itu bukan. Tapi saya membantahkan argumentatif ini nih. Bukan. Ini sangat menyeleneh sekali ini. Bukan. Maksud Iya. gini Bung A. Maksud saya gini, saya tidak bersikap dalam konteks yang tendensius pro ke sana pro ke sini, tidak, atau punya ada konflik of interest. Yes. Konflik kepentingan sih tidak ada, tapi saya hanya mau menggunakan, cobalah kita berdiskusi dengan akal sehat. Yes. Yang namanya orang sakit, pertama kalau tidak dibawa di rumah sakit, maka dia pasti akan menetap di rumah Yes. untuk tahap pengobatan dan tahap pemulihan. Tapi kalau orang sakit dia berada di restoran, maka is that right or not? Apakah itu benar atau tidak? Yes. It seem like a liar, but liar ya. Ini seperti Kebohongan. kebohongan. Oke, saya tahu. Saya harus mau tambah sedikit sebelum masuk kepada sebelum saya meminta tanggapan dari Bung Faris, bahwa seorang yang lagi mengidap suatu penyakit bukan saja ditempatkan atau dikhusus kepada rumah tertentu, misalnya rumah sakit. Seorang yang mengidap penyakit itu perlu juga referensi. Salah satu terapinya adalah mendatangi restoran. Mungkin Ini saya baru dengar ini. Ini saya baru mendengar. Bisa menambahkan. Ya, Bunga ini sangat luar biasa ya terkait medis gitu ya, terapi dan lain sebagainya. Memang setahu saya juga jadi dari ilmu psikologi itu sendiri mungkin itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Karena ada pikiran-pemikiran di masyarakat terkait orang sakit itu harus banyak gerak. Yes. Gitu kan. Dan harus selalu happy gitu terkait penyakitnya. Yes. Dan memiliki rasa ingin untuk sembuh. Yes. Tetapi balik lagi nih Yap. ini saya juga sejalan dengan pemikiran dan pendapatnya Bung Noval. Oke. Memang yang perlu kita harus ketahui dulu, beliau ini sakit apa? Yes. Jika memang ini berkaitan dengan psikis ya memang harus melakukan terapi hal seperti itu. Boleh jadi dia ke restoran untuk menenangkan pikirannya agar tidak selalu dalam tekanan-tekanan yang serius. Ini apakah batinnya yang sakit atau fisiknya yang sakit? Ini yang menjadi pertanyaan. Kembali lagi kan saya tadi sudah tanyakan, ini sakitnya apa? Ya, siap. Hingga dipergikan ke Singapura. Siap. Gitu ya. Dan juga saya kurang tahu pasti detailnya itu beliau menghabiskan biaya berapa di Singapura. Ya. Dan saya pernah dengar ini konon ya, ini masih masih abu-abu gitu kan. Katanya juga beliau pergi ke Singapura ini menggunakan uang negara. Ya. Jadi bukan uang pribadinya sebagai pasien biasa gitu. Ya. Oke lah, mungkin yang namanya pejabat itu memiliki asuransi atau tunjangan gitu kan terhadap kesehatannya gitu hingga dilarikan ke Singapura. Tetapi kan ya memang Singapura ini juga negara yang sangat maju terkait medisnya. Ya pikiran saya juga sama. Yes. Kalau misalkan beliau pergi ke Singapura untuk melakukan pengobatan, artinya kan beliau memiliki penyakit yang serius. Yes. Tetapi balik lagi dengan pernyataan Bung Noval ini memang sangat tidak masuk akal. Kok tiba-tiba ada di restoran, Ditangkap di sana. Makanya Iya. ini kan makanya bahwa ini sangatlah penting untuk kita perhatikan dan perlu kita perlu kita cross check kembali. betul. Bahwa informasi yang hari ini tengah viral perlu ada upaya-upaya verifikasi kebenaran. Betul. Mengapa? Karena memang sangat begitu irasional ketika kemudian orang yang telah melakukan proses penundaan pemeriksaan proses penegakan hukum, kemudian dengan alibi atau dengan alasan sakit tiba-tiba kemudian ditemukan di sebuah restoran. Ini sangat penting. Yang kedua gini, di balik kasus ini yang sedang berlangsung ini yang tengah viral ini, ada hal penting yang harus disadari, gitu kan? Terutama gini, kenapa kita harus perlu diskusikan ini? Karena gini, kalau kita bicara data statistik, ini adalah bentuk rasa sayang saya kepada bangsa Indonesia, terutama untuk saudara-saudara kita di Papua, bahwa sebetulnya
tidak boleh lagi melakukan upaya-upaya menghalang-halangi. Kalau sejak awal itu menurut saya sangat langkah-langkah yang tidak perlu dilakukan. Misalnya menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk menangkap Lukas NMB, ya kan? Karena memang begini, ini kasus korupsi dan kita harus tahu bahwa kasus korupsi itu adalah korupsi is our enemy. Ya kan, korupsi itu adalah musuh kita bersama. Dan kalau kita lihat kembali tadi data statistik, Papua ini dalam konteks provinsi Indonesia salah satu provinsi yang kategori belum maksimal dalam konteks kemajuannya. Nah, kalau misalnya di sana banyak kasus terdapat kasus-kasus korupsi, tentu akan menjadi proses yang harusnya kita mau bertahap untuk naik ke atas, itu bisa kemudian terhambat. Artinya apa? Begini, bentar dulu. Artinya bahwa kasus korupsi dia harus diperiksa. Dan masyarakat Papua tidak boleh melakukan yang terlibat, misalnya tidak boleh melakukan proses penghadangan terhadap aparat penegak hukum. Supaya aparat penegak hukum kita bisa melakukan proses cleaning, pembersihan terhadap apa? Terhadap kasus-kasus korupsi di sana. Ini semua demi apa? Demi membangun Papua menjadi lebih baik lagi. Menurut saya di situ kalau kita mau melihat agak supaya diskusi kita ini bukan cuma dalam artian salah atau tidak atau siapa yang bersalah, tapi coba kita bawa bagaimana sih mau membangun bangsa kalau kasus korupsi sangat banyak. Iya kan? Itu sangatlah sulit. Itu bisa menjadi obstacle atau menjadi hambatan-hambatan ke depannya. Ya, kira-kira gitu. Kalau oke, Nopal. Kalau kita lihat ini menjadi polemik di dalam tubuh orang Papua itu sendiri atau saudara Papua bahwa keterlibatan atau terjadinya indikasi di dalam sebut di pemerintahan atau di dalam tubuh masyarakat Papua itu sendiri itu melibatkan beberapa infrastruktur yang terhambat. Salah satunya adalah pendidikan, kesehatan dan berbagai macam-macam. Itu tadi saya sampaikan. Iya benar. Yang jadi pertanyaan, kalau memang hal itu tersebut adanya seperti keterlambatan yang saya baru sampaikan itu, seharusnya masyarakat tidak mendukung dan segera mendorong KPK untuk menangkap secepatnya. Itu semestinya. Itu menjadi polemik bahwa masyarakat sangat mendukung dengan kinerja Lukas NMB. Melihat ini seperti apa nih? Saya pengen apa gambaran yang agak jelas dari argumentatif yang tadi. Bung Richard apa saya dulu nih? Terserah yang soalnya dia tadi saya udah mendominasi semuanya ini. Ya, kebetulan memang Bung Noval ini sangat mengikuti ya terkait kasus Lukas NMB. Tetapi kalau dari saya ini memang A juga tidak menyinggung terkait fakta apa aja yang menjadi sorotan ya. Kenapa Lukas NMB ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Ya, memang begini jadi seperti Bang Nopal sampaikan, kita ini berbicara bukan dalam ranah benar atau salah. Ya, tetapi ini menjadi PR kita semua. Contoh lah, kita ngambil salah satu dari faktanya yang memang hari ini meresahkan masyarakat. Jadi yang saya baca dari fakta salah satu ini ada aliran dana terhadap perjudian. Judi, iya kan? Kasino. Itu dapat dari gratifikasi tadi dari APBD. Dan yang dituangkan seperti itu ya. Itu saya baca di media seperti hal yang tadi bos saya sebutkan. Lanjut, boleh. Ya, memang uangnya ini kurang lebih ya 5 juta dolar atau setara mungkin 560 miliar ya. Ya, benar. Nah, jadi begini, memang akhir-akhir ini banyak sekali pejabat yang sepertinya, saya bilang sepertinya dan menduga juga bersekongkol dengan aparat-aparat penegak hukum juga. Ya ini tentunya menjadi PR kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini yang saya bilang tadi, perjudian. Kita berantas 1, berantas 2, muncul lagi 1000. Artinya kan ada yang memainkan. Ya kan? Berarti seolah-olah difasilitasi. Nah, maka dari itu saya mengajaklah kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk teman-teman yang ada di Papua untuk terbukalah
terhadap fakta-fakta yang hari-hari ini terjadi pada pejabat-pejabat publik kita. Oke, siap. Begitu. Siap, siap. Kira-kira begitu, Oke, siap. Saya minta satu tanggapan lagi dari Bung Faris sebagai analisis hukum. Seorang pejabat dia akan melakukan korupsi, itu akan mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat sendiri. Tapi bagaimana dengan kasus Papua itu sendiri? Masyarakat malah pro terhadap dia. Kan dua KPK dan berani mempertaruhkan nyawa. Coba saya menanggapi. Oke, Bung Nopal ya. Terlebih dahulu. Saya melihatnya gini, bahwa orang yang pro atau gini, orang yang kemudian sebetulnya menurut saya tidak bisa langsung kita sebut pro. Lebih tepatnya orang yang menghadang aparat penegak hukum tatkala mau memeriksa dan menangkap Lukas NMB, itu lebih tepat. Mengapa? Karena gini, karena kita tahulah misalnya dalam basis-basis demonstran itu banyak orang yang coba ikut-ikutan. Atau mungkin dibayar ya Bang? Itu satu. Saya mau bilang itu untuk disampaikan, itu satu. Yang kedua, banyak orang yang cuma mengekor aja, tapi tidak tahu makna. Iya kan, seperti itu. Jadi menurut saya kurang lebih ya yang terjadi itu seperti itu. Yang kedua gini, inilah ya saya mau mengajak bahwa setiap daerah itu memiliki PR yang harus diselesaikan. Ya. Sangat banyak PR-nya gitu. Termasuk adalah Papua. Nah, masyarakat Papua sebetulnya harus melihat ke depan. Terutama yang terlibat. Bagaimana yang terlibat dalam kasus tersebut terutama ya adalah untuk bisa melihat kasus ini agar harusnya meminta kepada ex gubernur Papua, walaupun kita lihat dalam sebagian itu yang sudah viral juga ada sebagian tokoh-tokoh Papua juga yang sudah berkomentar bahwa sebaiknya Lukas NMB kemudian diperiksa mengikuti proses hukum yang berkembang, kan begitu kan, walaupun kemudian tengah beralasan sakit dan seterusnya. Nah, tapi terkhusus untuk masyarakat yang memang mendukungnya dalam konteks menghadang APH aparat penegak hukum sangat disayangkan menurut saya. Toh kan ini kan yang bersangkutan itu kan masih berstatus sebagai tersangka. Masih ada kan proses hukum yang sedang berlangsung kan. Jadi seharusnya tidak perlulah. Kalau saya melihatnya ini langkah-langkah yang memang tidak pro terhadap justisia. Betul. Tidak pro terhadap proses penegakan hukum. Nah, ini sangat kita sesalkan dan memang terutama juga tadi saya mau kembali pada poin kita yang pertama. Terutama saya mengkhawatirkan jangan sampai kembali lagi terjadi kasus seperti kasus Freddy Cunadi ya. Kuasa hukum daripada Setia Novanto. Yang kemudian dia pengacara, kemudian ditangkap dan diadili dan divonis pengadilan. Karena apa? Karena kemudian mengeluarkan statement yang menghalang-halangi proses penegakan hukum dengan kemudian mengatakan bahwa Setia Novanto pada kala itu telah mengalami sakit, dan ternyata itu semua adalah sebuah skenario kebohongan yang menghalangi proses penegakan hukum. Saya khawatirnya kisah itu kemudian terjadi kembali, karena kalau kita konteks ada orang bijak yang mengatakan itu sejarah itu berulang, cuma aktornya berbeda-beda. Jangan sampai juga seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Bung Karno pernah mengatakan bahwa siapkan pemuda untuk memberantas segala macam hal tindakan kejahatan. Saya menambahkan saja, memaknai apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa pemuda itu mampu untuk menggoyang dunia, seperti itu makna melebarnya. Seperti kita. Karena mampu mencabut ketidakadilan yang tertanam sekali lagi dalam berat sekali seperti itu. Berat ini. Jadi saya ingin nyambung kepada juga sedang Bung A ini. Saya ingin nyambung aja kepada Bung Nopal tadi katakan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan pada pihak yang kita tahu sendiri mendapat nasi bungkus dan sebagainya kan itu. Tapi ini beda konteks, sangat beda konteks, karena itu tidak mempengaruhi dengan dan bahkan untuk membuat barometer terhadap kasus NMB dengan suatu masa unjuk rasa itu beda, karena orang Papua itu berani mempertaruhkan nyawa untuk dia. Nah, itu beda konteks sekali, berani untuk mempertaruhkan nyawa demi Lukas NMB. Jadi kalau kita mau fair, ya kan? Kalau kita mau fair bahwa apa sih yang memang spesial dari Lukas NMB itu
Oke. Seperti itu. Itu yang maksud saya. Gitu. Oke, siap. Oke, mungkin sedikit saya akan menambahkan terkait hal itu. Memang betul tadi Bang Noval menyebutkan ya bahwa memang ini kan baru dugaan. Ya. Terkait pendukungnya dulu di apa namanya itu sebelum dia terpilih sebagai gubernur ya, Bang ya. Ya itu memang pastilah akan mendukungnya seperti itu. Oke, siap. Dan kita juga hari-hari ini kadang suka diisukan dengan politik identitas. Ya, benar. Sekarang lagi Ya saya tidak, tetapi saya tidak mau masuk ke dalam ranah itu ya. Ya, benar. Memang benar. tapi inilah yang terjadi. Kemudian juga terkait Identitas juga paling kuat di Papua. ya itu dia. Ah, Hari ini juga kan orang Papua suka merasa iri juga. Di mana orang Papua yang pernah jadi jenderal? ya. Otomatis kan Ini melebar nih. enggak gitu. Maksud saya begini. Kembali ke pokok. Iya, maksud saya begini ya. Hmm. Jadi ketika ada anak Papua, anak bangsa Papua itu sendiri Ya. yang memimpin di tanah dan negerinya sendiri, otomatis lah akan memilih beliau, gitu kan ya. Jadi saya melihat memang ini supaya konteksnya tidak terlalu jauh, saya percaya bahwa memang ini akan diproses sesegera mungkin. Terkait pendukung daripada Lukas NMB ini, mohon untuk dibukalah istilahnya apa itu pemikiran dan hati nuraninya Wise. ya terhadap kasus yang sedang dialaminya. Sekarang kalau memang hari ini terbukti bersalah begitu kan, ya sudah, kita harus lebih bijaksana lagi dalam memilih pemimpin. Oke. Atau enggak apabila kita mencium nih sedikit aja, Oke. ini kita bersuara aja, minimal ya kita sebagai pendukungnya otomatis kan kita dekat dengan beliau. Artinya mungkin secara perasaan juga kan, secara emosional ketika menyampaikan mungkin akan lebih didengar. Kira-kira seperti itu Ya, barangkali saya Iya. closing statement saya. Closing statement. Barangkali closing statement saya gini, bahwa dalam konteks kasus yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu tidak melihat daripada sisi salah dan benar, Ya. tetapi lebih daripada kita berdiskusi tentang bagaimana membangun sebuah negara hukum, Ya. ya kan? Dalam konteks rakyat harus tertib kepada hukum, Ya. harus pro justisia. Ya. Satu. Yang kedua, bahwa setiap daerah-daerah di Republik Indonesia ini itu memiliki PR yang sangat-sangat dahsyat banyaknya. Dan salah satu pekerjaan besar agar semua daerah-daerah kita bisa maju itu adalah bagaimana kita memerangi korupsi. Ya, benar. Maka semua anak bangsa seharusnya ketika ada proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi harusnya mendukung, bukan malah menghalang-halangi. Karena itu sangat disayangkan. Karena kalau kita menghalang-halangi, maka sama saja kita kemudian selalu mempertahankan keadaan, mempertahankan kedudukan bahwa korupsi itu selalu menjadi duri dalam daging atau duri dalam tubuh kita sendiri. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sekian, Oke. Bung A. Closing statement, Bung, gimana? ya. Bung, sorry. Dari saya memang namanya korupsi itu PR yang dari dulu hingga sekarang Iya. ya, dan itu seperti tak ada habis-habisnya. Benar. Tetapi namanya kita orang berpendidikan, Oke. kita harus bisa menuju ke arah yang lebih baik meskipun keadilan itu susah untuk ditegakkan. Oke. Ya saya ingat terakhir saya istilahnya ini bahasanya fiat justisia ruat kolum. Iya, betul. Tegakkan hukum sekalipun esok langit Akan akan runtuh. Betul. Siap. Oke, tegakkan hukum sekalipun esok langit akan runtuh, kawan-kawan. Oke, tadi sudah menyimak apa yang didiskusikan. Silakan kawan-kawan konsumsi. Jikalau misalnya ada yang merasa sedikit ganjil, kita sangat membutuhkan komentar kawan-kawan. Kita sangat membutuhkan komentar kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui kebenaran itu milik Tuhan. Siap. Kesalahan adalah milik manusia. Jadi saya pengen kawan-kawan komentar, silakan rangkum. Subscribe juga seperti lah. apa, dan jangan lupa juga subscribe channel Enfol Show. Oke, mungkin itu dari saya sebagai host dan moderator intelektual kita, cendekiawan kita.
mengucap sebanyak-banyaknya terima kasih. Jika tidak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.